masih segini doang ya. Coba disuruh join dah teman-teman. Nge-lag bro, di nge-lag. Ya, ini udah sebelum belum nih, Bung? Oh, udah saya Belum. belum ya? Oh, udah absen dulu ya. Ahmad Roy Ferdian Saputra ada nggak? Dia nggak ada. Alia Fitriani Imawan, Hadir. Anas Firmansyah, Hadir. Anggun Anjara Lutfiani, ada. Anissa Atika Putri ada nggak? Pak Anggun hadir, Pak. Anggun hadir. Oh, Dian Ayu Ferianti ada nggak? Nggak ada.
Ada. Terus Vali Rafid Wijanto. Hadir Pak. Febrio Nur Pratama ada nggak? Izhar Fauzi ada nggak? Fitri Adil Nilamsari. Kafna Jafira Putri. Hadir. Maika Dwi Ardianti. Muhammad Dendra Ripaldi ada nggak? Muhammad Muhammad Haikal Muhammad Haikal Dirah. Muhammad Akbar Sugi. Muhammad Arif Hakim. Muhammad Azari ada? Hadir Pak. Ada. Muhammad Dafar Diansyah. Muhammad Rafael Ibagail. Muhammad Linggar. Hadir Pak. Muhammad Rohian Al Habib. Hadir Pak. Muhammad Jaki Jahron ada? Hadir Pak. Mujaki Setiawan. Natia Rahmatika ada? Nela Zara Novrialni. Hadir, Pak. Putri Nur Oktaviani. Hadir, Pak. Rehan Paradif. Hadir Pak, hadir. Rehan Prabowo. Hadir Pak. Rido Fadila. Roselin Oktaviani Riyadi. Hadir, Pak. Setio Aji. Wahyu Halif Puspianto. Yoga Prawira Tama. Jahwa Mardiana Helmi. Jaskia Nanda Putri. Hadir, Pak. Nah, sekarang kita tuh akan belajar ini ya tentang bumi. Belum ada isinya gitu, belum ada manusia, belum ada kehidupan yang lainnya. Itu kita akan masukin materi tentang kehidupan awal manusia Indonesia serta pengaruhnya dalam kehidupan masa kini.
Nah, mungkin saya bisa share screen terlebih dahulu ya. Ada 3 ini aneh PPT-nya. Ada Pak, ada. Nah, cuma kita akan bahas materi tentang kehidupan awal manusia Indonesia serta pengaruhnya dalam kehidupan masa kini. Nah, mungkin kalian bisa tahu nih dinosaurus kapan sih lahirnya dan di zaman apa gitu dinosaurus lahir, dan manusia itu lahir itu setelah dinosaurus atau berbarengan gitu sama dinosaurus. Kalian bisa tahu di materi ini gitu. Mungkin yang pertama tentang pengelompokan pada masa praksara gitu. Nah, pengelompokan ini pada masa praksara tuh dapat dilakukan berdasarkan keadaan geologi, corak kehidupan, dan pengembangan kebudayaan ya. Dimana kita bisa kita lihat ya di gambar ini itu dimana keadaan geologi dan corak kehidupan itu masih dibilang cukup minim gitu, dan perkembangan kebudayaannya juga cukup cukup kurang gitu. Nah, yang kedua ini ada berdasarkan keadaan geologi. Sejarah dibagi dalam masa-masa dan pembagian zaman, di mana ada zaman Arkeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kaenozoikum. Nah, di zaman Arkeozoikum ini itu bumi itu belum ada sama sekali gitu. Kehidupan belum ada, saya kehidupan belum ada, makhluk hidup belum ada, hewan masih masih adanya tuh gunung-gunung es seperti yang ada di gambar itu, masih kelihatan dingin gitu, belum belum ada sehangat zaman sekarang gitu. Nah, masa tertua dalam Arkeozoikum ini yang bisa diartikan tuh masa tertua dalam sejarah perkembangan pada masa yang berlangsung kira-kira itu 2.500 juta tahun yang lalu. Dan keadaan bumi yang tadi saya bilang tuh belum stabil itu. Yang bumi itu masih dalam proses pembentukan, dan saat ini dan bumi itu sangat panas sehingga belum ada tanda-tanda kehidupan itu juga. Nah, yang kedua ini zaman Paleozoikum, di mana masa ini tuh berlangsung 340 juta tahun yang lalu, dan Paleozoikum ini disebut juga di zaman primer. Pada masa ini bumi menjadi dingin itu. Nah, di zaman Paleozoikum ini bumi bumi itu sudah ada tanda-tanda kehidupan yang jelas itu. Sudah ada tanda-tanda kehidupan yang jelas, dan sudah ada hewan-hewan atau makhluk hidup. Tapi hewan ini tuh seperti hewan-hewan kayak masih kecil lah, belum yang besar-besar itu. Nah, hewan itu seperti makhluk bersel satu kayak plankton, bakteri, dan reptil-reptil kecil yang lainnya ya. Nah, yang ketiga ini tuh ada Mesozoikum, di mana
pada masa ini itu berlangsung 140 juta tahun yang lalu. Mesozoikum ini bisa disebut dengan zaman sekunder. Kehidupan dan berkembang dengan cepat, dan sudah ada dan sudah ada makhluk hidup seperti jumlah ikan, terus hewan amfibi dan hewan-hewan reptil yang lainnya. Mungkin bentuk-bentuk yang luar biasa tuh ya, seperti di zaman Mesozoikum ini sudah ada dinosaurus dan Ankylosaurus itu, yang mungkin panjangnya itu mencapai 12 meter, dan Ankylosaurus ini panjangnya itu mencapai 30 meter. Dan makhluk hidup yang lainnya itu seperti burung dan binatang itu sudah ada gitu, namun jumlahnya itu masih sangat sedikit. Mungkin di zaman Mesozoikum ini bisa dibilang tuh zaman-zaman sudah ada makhluk hidup gitu, yang sudah banyak berkembang. Dan Mesozoikum ini menjadi apa ya, berarti tuh bisa dikenal tuh dinosaurus yang sudah ada gitu, dinosaurus yang makan segalanya. Dan Ankylosaurus tuh yang hewan-hewan yang paling besar ya, yang bisa dilihat tuh yang bisa kalian lihat tuh bisa di kartun Doraemon tuh juga ada. Tuh bisa dibilang tuh sejenis Ankylosaurus yang episodenya Nobita menemukan di sungai. Pak. Yang mungkin bisa ditemukan tuh yang Nobita ditemukan hewan itu di sungai apa, atau saya lupa episode itu. Nah, mungkin zaman keempat ini ada Kaenozoikum gitu, dimana masa dikenal sebagai Neozoikum, dan kira-kira berusia 60 juta tahun yang lalu. Nah, keadaan bumi ini itu bisa dibilang tuh sudah stabil gitu, dan makin berkembang dan beraneka ragam, seperti yang sudah ada kita lihat di gambar samping nih. Sudah ada hewan-hewan kayak badak, monyet, ikan, terus ada hewan-hewan yang lainnya gitu. Nah, masa ini tuh dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada zaman tersier dan zaman kuarter. Apa sih zaman tersier ini? Nah, zaman tersier ini tuh bisa dibilang tuh zaman dimana reptil raksasa lambat laut tuh punah gitu, dan banyak sekali binatang baru seperti monyet dan kera yang sudah ada di zaman tersier ini. Nah, kalau zaman kuarter ini bisa dibilang zaman dimana masa berlangsung 600 tahun yang lalu, dan sudah ada tanda kehidupan manusia gitu yang telah ditemukan pada masa ini, dan dibagi menjadi dua, itu zaman Pleistosen dan zaman Holocene. Nah, berdasarkan corak kehidupannya, di kehidupan manusia itu dibagi menjadi beberapa part, yaitu masa berburu dan meramu. Yang kedua itu masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Yang ketiga itu masa bercocok tanam. Yang keempat itu ada masa perundingan. Nah, yang pertama ini kita bahas tentang masyarakat berburu dan meramu, di mana kehidupannya itu pada zaman dulu ya,
itu berpindah-pindah. Yang pertama itu kenapa sih bisa berpindah-pindah gitu? Karena di zaman dulu ya itu tuh sangat tergantung dengan keadaan alam gitu. Dan masyarakat berbu masyarakat di zaman dulu itu juga apa ya, takut kepada adanya binatang-binatang buas lah, terus ada serangan kayak angin dari bandar ini sih, angin angin kencang yang menerjang gitu, keadaan alam. Dan masyarakat berburu ini menggunakan berbagai alat dari batu dan tulang untuk berburu. Nah, berburu itu apa aja ya? Misalkan ada yang seperti gambar di samping ini, misalkan ada gajah tuh. Terus mereka berburu oh, dan berburu ini bukan berburu hanya satu orang, yang melainkan tuh berkelompok gitu. Mungkin kelompok itu bisa ada 10, 20 gitu untuk berburu dan dibagi ratakan gitu di masing-masing kelompok tersebut. Nah, yang terakhir tuh perkembangan masyarakat pada masa ini tuh berjalan lambat. Kenapa bisa berjalan lambat? Dikarenakan tuh masyarakat di zaman itu tuh apa ya, kerjanya tuh hanya berburu, terus eh, pokok berburu untuk kehidupan kelompoknya aja gitu, mensejahterakan kelompoknya untuk bisa makan dan tidak di ini, tidak punah gitu oleh binatang-binatang buas kan. Nah, yang terakhir ini ada manusia tergantung dengan alam dan makanan diperoleh dengan cara berburu. Nah, yang tadi saya bilang kayak di zaman masyarakat berburu ini, di zaman masyarakat berburu ini itu eh, masyarakatnya itu sangat tergantung sekali gitu keadaan alam. Sangat tergantung sekali dengan keadaan alam. Misalkan kalau misalkan di satu tempat tidak ada untuk diburu hewan apapun, masyarakat itu akan pindah gitu untuk mencari eh, hewan untuk yang hewan untuk bisa dimakan dan diburu. Nah, masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut. Nah, mungkin lanjutan dari masyarakat berburu dan meramu ini, mereka tuh hidupnya tergantung dengan alam. Tadi saya udah jelaskan ya, itu sangat tergantung dengan alam sekali gitu. Dan kedua itu mulai lama tinggal di suatu tempat atau di dalam gua atau di tempat-tempat lainnya. Nah, yang kedua ini bisa dibilang tuh eh, sudah mulai menetap gitu, di menetap di satu tempat di dalam gua. Mungkin kalian di sini sudah ada yang udah mengunjungi gua-gua udah pernah mengunjungi gua-gua belum? Mungkin kalau belum ya bisa dilihat tuh di YouTube atau di mana, kan ada tuh kayak peninggalan tulisan, ukiran-ukiran di dinding-dinding gua, terus kayak gambar-gambar. Mungkin kalian gini aja dah, mungkin kalian apa ya, pernah nonton kartun
apa ya, yang tentang gajah sama apa sih saya lupa, pokoknya mereka tuh kayak menjelaskan tentang di gua itu ada apa aja sih, tentang peninggalan sejarah. Nah, tiga ini ada lukisan yang mereka buat menjadi lukisan yang mereka buat masih berkaitan dengan kepercayaan awal, dimana ketika zaman dulu ya, masyarakat itu membuat satu lukisan. Nah, di situ masyarakat itu percaya gitu, percaya dalam lukisan itu seperti eh, percaya dalam keselamatan, terus percaya dalam berburu, mungkin bisa jadi percaya dengan keadaan alam juga gitu. Nah, yang ketiga ini masyarakat bercocok tanam dan berternak. Yang pertama ini itu hidupnya sudah menetap dan perkampungan yang dekat dengan mata air dan seperti sungai. Nah, di mana itu hidupnya itu sudah menetap gitu, tidak ada pindah-pindah dari gua ke gua lain. Terus hidupan itu sudah menetap dan sudah bisa dibilang tuh sudah bikin perkampungan gitu. Nah, hidupannya ini bisa dibilang tuh tinggalnya tuh dekat-dekat mata air seperti sungai. Seperti sungai, terus eh, air terjun, mungkin bisa pantai juga. Nah, mungkin kehidupan zaman dulu seperti itu ya. Nah, terus adanya ini sudah dibagi-bagikan tugas ya, seperti tugas dari laki-laki ini dan perempuan, di mana laki-laki ini tuh seperti mengerjakan lahan, terus sedangkan perempuan tuh mengerjakan pekerjaan rumah tangga gitu. Nah, yang terakhir ini ada masyarakat. Yang terakhir ada masyarakat perundangan itu. Apa sih perundangan itu? Nah, perundangan ini tuh seperti petukangan yang diartikan tuh memiliki keterampilan dalam melakukan pekerjaan tertentu gitu. Nah, maksudnya di sini tuh masyarakat dulu itu sudah memiliki banyak sekali keterampilan dan sudah ada pekerjaan tertentu gitu. Mungkin keterampilan di sini bisa diartikan tuh seperti membuat anyaman baju, dan juga pekerjaan-pekerjaan itu seperti kayak kayak berburu, terus kayak kayak ini ya, eh, membuat suatu mengerjakan lahan, terus kayak mungkin masih banyak lagi ya pekerjaan-pekerjaan zaman dahulu gitu. Nah, yang kedua ini telah memiliki kehidupan yang menetap, di mana yang bisa kayak jelaskan ke tadi ya, tentang hidupnya itu sudah menetap dan sudah ada perkampungan gitu, mana kehidupan di masyarakat Gen ini tuh sudah saya bilang tuh sudah agak condong ke ini ya, saya sudah agak modern lah, tapi tidak terlalu modern. Nah, yang ketiga ini ada sistem kepercayaan yang berkembang adalah pemujaan roh moyang.
gimana bisa diartikan ya sistem kepercayaan pemujaan roh terhadap turunan yang seperti kayak penyembah, masih ada penyembah batu gitu, itu masih percaya gitu nenek moyang mereka tuh kayak ada yang nyembah batu, terus ada yang nyembah patung gitu. Mungkin sistem kepercayaan mereka tuh masih bisa dibilang tuh, bisa dibilang inilah belum jelas gitu. Soalnya kan zaman dulu kan belum ada ya kayak agama-agama. Mungkin zaman dulu tuh bisa dibilang zaman jalan itu kayak nyembah batu, terus nyembah berhala, patung lah, nyembah-nyembah yang lain. Mungkin gitu aja ya tentang kehidupan dari zaman-zaman di Kenozoikum, Mesozoikum, Paleozoikum, sampai Arkeozoikum. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang dari ini, dari teman-teman kalian. Ada yang mau tanyakan nggak? Kalau ada yang belum ngerti itu tentang zaman-zaman dari Arkeozoikum, Paleozoikum. Ada yang bertanya nggak dari teman-teman sekalian? Kalau ada belum ngerti, ada yang masih belum paham nggak tentang zaman-zaman itu, atau ada yang mau ditanyain?
Tadi yang belum di absen namanya tuh Febiondo pertama ada nggak? Fitri Adil Nilamsari ada nggak orangnya? Isar Isar Fauzi, Meka Dwi Ardianti, Hadir, Pak. Muhammad Rendra Rivaldi, Muhammad Haikal Dira, Muhammad Akbar Sunggi ada nggak? Hadir Pak, hadir Pak. Baru bangun Pak Akbar. Muhammad Arif Hakim, Muhammad Dafa Ardiansyah, Hadir Pak, hadir. Muhammad Rafael ada nggak? Nadia Ramatika, Hadir, Pak. Naila Zahra, Tadi dia ada apa terus keluar. Rido Padilla ada nggak? Ada apa ada? Setio Haji, Wahyu Alif ada nggak? Ada Pak. Yoga pertama ada nggak? Hadir Pak. Jahwa Mariana Helmi, mungkin ada yang bertanyain nggak tentang materi tadi yang saya jelasin tentang kehidupan dari zaman bumi, belum ada manusia, belum ada hidup sampai sampai sudah ada hidup dan manusia gitu. Nah, Archeozoikum sampai Keonozoikum gitu. Ada yang bertanyain nggak? Kalau nggak ada tanyain, saya supaya nih kelasnya. Mungkin kalau nggak ada yang mau nanya ya, udah mungkin kalian sudah pada ngerti ya man Archeozoikum sampai Kenozoikum sama manusia berubah di zaman-zaman tertentu. Nah, mungkin sekian dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin serta pengaruhnya dalam kehidupan masa kini, mungkin cukup sampai sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.